Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Barat. Jumpa lagi bersama saya Api Oscar. Kebetulan hari ini alhamdulillah kami dari podcast BBN TV bisa silaturahmi ke kediaman Insinyur Haji Ateng Sutrisna MBA. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dan kebetulan saya berada di ruangan kerja beliau. Memang menarik juga untuk permasalahan pajak. Nanti lihat saja, nanti kita obrolan saya dengan Pak Haji. Pak Haji, gimana? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Perusahaan Pak Haji juga dapat piagam, artinya mungkin taat pajak gitu ya Pak Haji. Ya. Itu baru pertama kali atau seperti apa tuh? Tolong ceritain Pak Haji. Ya, jadi kalau penghargaan sebagai pemberi kontribusi terbesar untuk pajak baru kemarin saya terima ya. Tapi kalau bahwa 10 besar perusahaan kami ini sebagai penyumbang pajak di KPP Ciawi ya udah dari beberapa tahun ke belakang ya, udah mungkin dari sejak tahun 2017 gitu ya gitu. Ini kalau boleh tahu nih Pak Haji, pendirian untuk perusahaan Pak Haji sendiri itu dari tahun berapa Pak Haji? Kalau saya mendirikan PT Sarbi Murhani Lestari itu tahun 1993. Ya terbangun juga sudah mengalami gitu ya, enggak terlalu mulus juga ya Pak Haji ya? Ya adalah suatu usaha yang mulus terus. Iya. Memang kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas ya. Itulah yang namanya usaha. Gambaran Pak Haji sendiri mungkin mengenai pajak ini seperti apa Pak Haji? Atau memang tanda kutip lah mungkin, saya bukan ngejelekin, tapi setidaknya pajak ini kan betul-betul dibutuhkan oleh negara juga ya, feedbacknya untuk masyarakat juga. Nah, pandangan Pak Haji sendiri mengenai pajak itu seperti apa kalau memang berbicara Pak Haji di perusahaan? Ya, saya sih menganggap bahwa pembayaran pajak itu suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia ya, yang memang patuh terhadap peraturan yang ada, ketentuan yang ada ya. Sehingga kami berusaha patuh terhadap pembayaran pajak. Mungkin yang besar perusahaannya banyak, gitu kan. Tapi yang patuh membayar pajaknya juga enggak terlalu banyak juga kan gitu ya. Iya. Tetapi saya menginginkan kepatuhan yang kami lakukan ini diikuti juga dengan penyelenggara negara. Ya, saya kadang-kadang suka nyesek gitu Pak ya, ketika mendengar misalkan bansos gitu ya, dikorupsi gitu, yang itu dari APBN ya. Betul. Di mana APBN itu sumber terbesarnya dari pajak. Iya. Kemudian bansos dipolitisi gitu kan, dipolitisir gitu kan, itu juga bikin nyesek gitu ya. Padahal itu kan untuk masyarakat kan gitu. Apalagi kalau kita masih mendengar sekarang ini banyak orang masih mau berobat juga masih kesulitan, dan saya juga seringkali di rumah atau di kantor dapat surat dari mungkin keluarga, kadang-kadang dari teman, dari saudara-saudara di kampung yang minta pinjaman untuk sekolah segala macam gitu ya. Ada yang bawa sertifikat rumah, sertifikat sawah untuk nyekolahin anaknya gitu. Nah ini apa namanya, kami harap ke depan itu pemerintah bisa, kalau ini pemerintahan yang baru ya, bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat dari sumber-sumber pajak itu. Saya kira tidak kecil pajak yang dikumpulkan dari para wajib pajak, ya kan? Yang di kami sendiri kan selain pemerintah mah belum tentu untung, belum tentu apa, udah dapat 11% kan PPN kan, gitu. Betul. Kita mah masih belum tahu, belum jelas lah gitu ya. Jelas, ya, gitu. Tapi kan kewajiban itu memang kita harus laksanakan Pak Haji ya. Laksanakan, sudah 11% itu dikeluarkan. Iya. Kemudian begitu akhir tahun kan gitu, setelah
laporan keuangan segala macam selesai, kan kita 25%-nya itu dari keuntungan buat negara juga kan gitu. Betul. Ya, itu kan udah banyak lah yang diterima oleh negara dari para wajib pajak ini kan gitu. Belum lagi kalau misalkan keuntungan kami walaupun 75% nih ya. Kalau kami beli mobil ya kami kena pajak lagi di mobil kan gitu. Betul. Kami beli tanah kena pajak lagi kan gitu. Betul. Kami beli makan aja di restoran kena pajak lagi. Jadi kami ini yang bagian kami sendiri ya tetap kami punya kewajiban untuk bayar pajak. Nah, artinya sumbangsinya memang masyarakat terutama yang memang punya perusahaan itu juga lebih besar juga ya terhadap negara ini Pak Haji. Ya, yang wajib pajak itu kalau memang betul-betul taat pajak saya kira sudah banyak berkontribusi terhadap negara ya. Dan yang lain juga mungkin jangan-jangan mereka mau juga berkontribusi ketika pengelolaannya benar gitu lagi. Barangkali ya. Dan kalau saya sih ya benar tidak benar urusan mereka tapi ya harapan kita kan gitu. Tapi kemungkinan besar juga nggak hanya sebatas Pak Haji juga. Kemungkinan besar yang lain juga dalam konteksnya yang memang punya perusahaan sama juga mungkin Pak Haji ya. Karena apa yang tadi disampaikan Pak Haji sendiri bahwa pengelolaan ini diharapkan memang untuk betul-betul supaya jelas kontribusi dari memang pengusaha untuk negara ini ya diberikan lagi ke haknya dalam artian masyarakat itu juga ya. Seperti itulah gitu ya gambarannya. Karena menurut saya sendiri mungkin pajak mungkin lebih besar untuk masukkan konteks ke negara ini Pak Haji. Iya. Kalau tidak salah kemarin dalam yang disampaikan oleh Kakan Wira Pajak ya bahwa hampir 2.000 triliun untuk ditarget dari pajak. Jadi pajak itu betul ditarget sehingga orang-orang perpajakan ke wajib pajak tuh ya betul-betul di istilahnya itu diawasin sedetil mungkin supaya bisa masuk pajaknya ke pajaknya ke pemerintah. Dan saran saya mungkin buat para untuk Dirjen Pajak pun atau misalnya jajaran perpajakan, saya minta jangan yang dikejar tuh yang sudah memang sudah terbiasa bayar, terbiasa bayar gitu ya. Terus sampai detil-detilnya kan gitu. Sementara yang ini nggak dijamah gitu. Sampai bolak-balik ini dipertanyakan lagi, ini pertanyakan lagi gitu kan. Sampai istilah itu habis semua gitu kan. Tapi di sisi lain orang-orang yang tidak taat pajak dibiarkan berkeliaran gitu. Itu yang PR juga harusnya ya, yang harus dikejar tuh harusnya itu. Kita mah nanti ya mungkin nanti sejalan yang lain masuk kita juga membenahin gitu ya. Kadang-kadang ada juga iri juga begitu kan, yang kita yang sudah biasa bayar pajak dikejar-kejar terus gitu. Tapi gini nih Pak Haji, mohon maaf, mohon izin nih tadi. Kemarin ini Pak Haji kan karena memang keluhan sekarang ini juga mungkin nanti bisa diomongin langsung nanti di paripurna dan segala, karena Pak Haji ini kan tinggal nunggu pelantikan nih Pak Haji ya. Mohon izin nih ya dari Partai PKS ya Pak Haji masuk di DPR RI Pak Haji ya. Nah kemungkinan juga gambaran nih setelah dilantik, setelah Bapaknya mulai kerja juga nih Pak Haji, kemungkinan kan konteksnya kita berbicara pajak ini setidaknya juga lebih paham nanti juga bahwa mungkin lah bisa instruksi juga mungkin kalau memang kaitannya dengan Pak Haji di urusan seperti itu gitu ya. Ya, tapi belum tentu juga, soalnya kan kalau saya ditempatkan di Komisi 11 mungkin saya akan mampir ke sana ya. Arahkan supaya Dirjen Pajak itu coba kejar yang tidak taat pajak, apalagi sampai memplang pajak triliunan saya dengar kan gitu. Itu yang harus dikejar ya. Tapi setidaknya Pak Haji kalau saya di komisi lain ya hanya bisa nitip suara aja ke teman-teman yang ada di Komisi 11 gitu. Tapi yang jelas begini Pak Haji ya, bersyukur dan alhamdulillah lah konteksnya Pak Haji masuk akhirnya dari suara masyarakat sendiri maupun ada beban dari mungkin nih dari hati Pak Haji sendiri
kalau memang sudah jadi mas, jadinya gampang untuk menyampaikan Pak Haji ya, gitu ya, amanah-amanah dari masyarakat itu tadi ya Pak Haji. Tapi paling tidak dengan kita ngobrol ini nanti informasinya nyampe, mudah-mudahan ini jadi Amin, mudah-mudahan. harus nunggu Betul, di betul. Senayan. Iya. Jadi makanya kita ngobrol-ngobrol itu penting. Betul Pak Haji. Bila perlu mudah-mudahan ini nyampe apa yang Siap. kita obrolin ini ke para penyelenggara pajak supaya apa namanya ya adil lah. Ya, Jangan mengejar-ngejar, artinya mengejar apa yang sudah di kandang gitu. Wah. Harusnya yang di luar kandang inilah yang memang belum terjamah kasarnya ya, mereka memang harus itu tadi gitu ya Pak Haji. Kalau memang masuk semua kan mungkin pemasukannya juga akan lebih besar juga. Cuman tadi agak bingung juga saya Pak Haji, kata Pak Haji tadi kalau yang sudah bayar tapi tetap dikejar-kejar sampai habis-habisan ini. Sementara yang nggak bayar tapi dibiarkan gitu ya. Ini mungkin bisa kita bahasnya tanda kutip aja lah itu Mbak gitu. Tapi kan ada suatu harapan. Nggak mungkin dari harapan Pak Haji sendiri, mungkin harapan semua yang memang selalu mentaat pajak juga pasti ke arah sana. Kemungkinan bukan hanya Pak Haji sendiri gitu kan. Lantas gini Pak Haji nih, ada sedikit lagi nih kita berbicara nanti. Ya boleh dibilang panjang umur, sehat selalu, Pak Haji bisa dilantik di sana nanti. Untuk ke depan harapannya seperti apa? Baik itu tadi berbicara Pak Haji mungkin komisi 11 atau berapa nangani ataupun tidak. Tapi setidaknya setelah nanti bayangkan Pak Haji setelah duduk ini kan akan tambah pekerja dalam konteksnya mana memimpin perusahaan, mana Pak Haji juga mewakili rakyat juga seperti itu. Gimana nanti gambarannya Pak Haji? Di perusahaan saya berharap pemerintahan yang baru ini itu lebih memperhatikan kepentingan perusahaan. Perusahaan itu tidak harus disubsidi, tapi diberikan kemudahan atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Jangan dipersulit, misalkan gitu ya. Itu kadang-kadang sekarang kan izin juga masih ada yang sedang sulit banget gitu ya. Betul Pak Haji. Ya, jadi ini kan menghambat juga kan gitu. Betul. Kan kemarin itu ada salah satu wajib pajak, setiap doanya itu ingin menjadi pembayar pajak terbesar. Karena dengan membayar pajak terbesar berarti perusahaannya juga berkembang, maju kan gitu ya. Betul. Artinya doa ini akan terkabul kalau pemerintahnya juga memberikan fasilitas supaya perusahaan-perusahaan ini berkembang. Betul. Dan wajib pajak sudah berniat ingin bayar pajak terbesar kan gitu. Itu udah jelas, mungkin dari harapan juga. Ya, ada kemarin yang ada yang testimoni seperti itu. Jadi ya ini kan jadi wajib pajak ini ingin membayar pajak terbesar. Tapi kan untuk membayar pajak terbesar itu berarti usahanya harus maju, harus berkembang kan. Untuk berkembang itu tidak bisa kalau iklimnya tidak didukung, yang membentuk Adanya pemerintah juga Pak Haji harus didukung juga. Yang membentuk iklim usaha itu kan pemerintah. Bagaimana melindungi pengusaha lokal, bagaimana melindungi pengusaha lemah, pengusaha yang sedang berkembang. Jangan berpihak misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar aja, gitu kan. Dan saya sebagai yang insya Allah akan mewakili rakyat, ya sebagai suara rakyat, tolong apa yang sudah dikumpulkan dari para wajib pajak ini disalurkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat. Jangan yang mendasar menurut pimpinannya, sehingga ada pembangunan yang ugal-ugalan gitu, yang menurut masyarakat nggak penting, digunakanlah dengan cara apapun dibangun. Yang akhirnya manfaatnya tidak begitu terasa oleh masyarakat. Padahal masyarakat itu butuhnya yang lain. Kalau kita berbicara masalah untuk tadi ada apa namanya, ingin tahu juga nih Pak Haji, uang pajak ini jangan mengikuti istilah pimpinan pembangunan ini, tapi masyarakat di sini juga kan jelas gitu, ingin masyarakat itu juga betul-betul bermanfaat juga gitu mungkin Pak Haji. Ya artinya mungkin supaya si apa namanya pembayar atau taat pajak sendiri juga merasa puas mungkin Pak Haji ya. Konteksnya kalau uang tersebut itu dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin dan kasarnya betul-betul penerima manfaat masyarakat sendiri itu menerima, begitu Pak Haji. Gambarnya seperti itu. Ya, jadi saya makanya salah satunya masuk di politik itu ya supaya
apa yang saya perjuangkan, yang saya untuk masyarakat ini didukung oleh pemerintah. Misalnya salah satunya saya bayar pajak. Ya pajak ini untuk masyarakat. Saya coba ngobrol-ngobrol nih dengan masyarakat Jawa Barat, khususnya dengan dapil saya ya. Mereka itu sampai sekarang nggak berniat tuh naik, misalnya contoh ya, naik kereta cepat. Buat apa kereta cepat bagi mereka, kan gitu ya? Betul. Hanya untuk para pengusaha besar aja atau para eksekutif yang mungkin perlu. Mereka tuh perlunya pupuk tepat waktunya ada gitu. Itu aja. Air dibantu supaya pengairan itu lancar gitu ya. Mereka nggak peduli tuh dengan misalkan ibu kota yang megah segala macam, nggak perlu. Mereka tuh sederhana. Setuju Pak Haji. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya kita bukan menolak kita punya ibu kota yang besar gitu ya, yang bagus gitu ya, yang representatif, tapi lebih utama kepentingan masyarakat dulu lah. Apalagi kondisi saat ini kan dengan perekonomian yang lagi turun, kemudian banyak PHK kan gitu ya, kemudian harga-harga mahal gitu kan. Ini harusnya pemerintah, terutama pemerintah akan datang, kalau yang sudahlah mau berakhir misalkan gitu. Ini harapan baru. Harapan baru, artinya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi elit lah yang pengen menengah ke atas. Pengen misalkan berkantor di misalkan yang megah segala macam. Itu belakangkan dulu, pentingkan dulu nih urusan masyarakat yang kaitannya masih dengan perut, pendidikan, kemudian kesehatan. Itu yang menurut saya itu lebih penting, lebih mengena buat yang sekarang gitu. Nyambung Pak Haji. Enggak, ini Pak Haji belum ngantor juga tapi sudah menerima aspirasi ya Pak Haji ya. Ya ini kan kemarin ini selama kampanye itu kan, waduh, telinga tuh banyak. Kami mau mendukung Bapak, kalau Bapak begini kan gitu. Tapi begini Pak Haji, tidak hanya sebatas mungkin di dapil Pak Haji sendiri kemarin yang, tapi kita berbicara kita di Bogor saja Pak Haji sama. Untuk pupuk ini dengar-dengar susah sulit juga Pak Haji. Bahkan informasi saya pernah investigasi di lapangan bahwa itu harus ada dia punya kartu. Bahkan kalau contoh saya punya kartu saja, kalau saya sakit nggak bisa turun beli ke agen itu sendiri, itu harus pakai surat kuasa lagi Pak Haji. Ini kan ribet Pak Haji. Artinya mungkin gambaran yang memang masyarakat yang memang minta sambung lidah ke Pak Haji sendiri itu juga sama dengan di wilayah saya pribadi Pak Haji. Artinya kok pupuk ini, karena menyambung dengan tadi Pak Haji, harapan petani ini kan bukan masalah nggak perlu, dan mungkin kalau naik kereta cepat kapan juga kalau petani gitu ya. Padahal simple, dan memang masyarakat ini nggak neko-neko menurut saya. Kalau petani ya minta mungkin dipermudah untuk subsidi pupuk itu aja, mungkin kemungkinan seperti itu Pak Haji. Ini saya setuju banget dengan Pak Haji konteks seperti itu Pak Haji. Karena setiap saya menanyakan ke petani itu, sekarang ini kok sulit nih Pak Haji. Ini supaya didengar juga nih oleh para inohong-inohong di atas lah, untuk menyampaikan saya juga sama aspirasi dari para petani. Karena satu, kalau masyarakat yang punya kartu harus dipoto dan segala macam, ribet aja pokoknya katanya gitu. Sementara yang namanya juga petani, dia hanya bisa ingin mengairi sawah, terus pupuknya mudah, dan beliau harapannya juga kan bisa menyekolahkan anak kalau memang bahan-bahan ini mudah gitu Pak Haji. Kayak seperti itu gitu. Oke Pak Haji, jadi kita nggak terlalu panjang-panjang juga nih Pak Haji konteksnya. Sekarang ini aja Pak Haji, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, artinya masyarakat melalui Pak Haji meskipun belum duduk juga, tapi percis sama dengan di Kabupaten Bogor juga sama. Kalau urusan pajak, terus urusan apa yang diharapkan para petani, ingin mudah, urusan pupuk, apalagi ini subsidi. Kayaknya tanda kutip juga lah menurut saya ini aturan-aturannya seperti ini. Mudah-mudahan gambarannya untuk, saya setuju dengan Pak Haji, kita berbicaranya ke belakang.
mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini juga betul-betul gitu Pak Haji ya. Ya. Mudah-mudahan seperti itu, berpihak terhadap masyarakat. Terakhir Pak Haji, harapan Pak Haji selaku pengusaha kedepannya dengan pemerintahan baru, pinginnya seperti apa Pak Haji? Ya, pemerintahan sekarang ini jangan sekedar janji-janji lah. Oh gitu. Mendingan buktikan saja ya. Apalagi sekarang misalkan programnya menurut saya cukup mengena. Nah, di antaranya misalnya masalah ketahanan pangan, gitu, masalah gizi. Ya. Karena kita juga untuk bisa menciptakan SDM yang baik, tentu harus disuplai dengan gizi yang baik. Nah, untuk mensuplai gizi yang baik, kemudian ketahanan pangan dan semua itu kan perlu dana. Udahlah, stop kegiatan-kegiatan atau pembangunan-pembangunan yang mencusuar tapi tidak merakyat, tidak mengena kepada rakyat. Betul. Kita kembali untuk kemudian perhatikan para pengusaha lokal, para pengusaha pribumi, ya. Nah, boleh kita mengundang investor gitu kan, tapi komposisinya harus ada orang lokal sendiri gitu ya. Jangan dibiarkan investor asing berdiri sendiri, lokal disingkirkan gitu ya. lokal nggak diperhatikan gitu. Disingkirkan sih enggak, cuma nggak diperhatikan aja ya. Karena aja gitu. Itu kan sedih kan seperti itu ya. Walaupun saya pengusaha nggak perlu juga kami disuapin, tapi kan ya, tapi kan pemerintah yang adil aja kalau mau kebijakan gitu. Dan oleh Pak Haji sendiri itu memang betul-betul dari sekian persen ini dari masyarakat yang memang mengamanahkan ya Pak Haji ya. Itu satu. Kedua, di sisi lain mungkin ada hak sendiri juga Pak, karena Pak Haji juga pengusaha, mungkin harapannya seperti itu ya Pak Haji. Baik, itu saja hanya beberapa menit, dan alhamdulillah saya ini diterima oleh Pak Haji sendiri nih di ruangan kerjanya di Bogor. Kalau rekan-rekan tidak tahu, yang terutama wilayah sana, kebetulan Pak Haji sendiri, saya bisa betul-betul nanti kalau sudah duduk di DPR RI betul-betul membawa aspirasi dari masyarakat. Itu saja, jumpa lagi nanti bersama saya di acara podcast BBN TV News. Salam Bogor Berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.